Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Ahmad Alimfan ingin menjelaskan tentang bagaimana akhlak Al-Quran terhadap lingkungan hidup. Ya, jadi teman-teman dan kawan-kawan sekalian, mari kita sedikit mengulas tentang Al-Quran, akhlak Al-Quran terhadap lingkungan. Di sini kita sama-sama belajar saja ya kawan ya. Jadi yang pertama, kita lingkungan adalah suatu yang berada di sekitar manusia seperti binatang, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa sekalipun. Akhlak yang dianjurkan terhadap Al-Quran, lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu mengayomi, memelihara, membimbing agar makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Makhluk dalam umat seperti manusia juga. Di dalam Al-Quran menggambarkan kalau Ta'ala, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dan keduanya bersayap, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Surah Al-An'am ayat 38. Oleh sebab itu menurut Al-Qurtubi, makhluk-makhluk itu tidak boleh memperlakukan secara aniaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dengan tujuan yang benar sesuai dengan firman-Nya. Kami tiada menciptakan langit dan bumi apa yang ada antara kedua melainkan dengan tujuan yang benar-benar dalam waktu yang ditentukan. Surah Al-Ahqaf ayat 3. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala mendudukan untuk kemaslahatan manusia sebagai firman-Nya, tidakkah kamu memperlihatkan sesungguhnya Allah telah mendudukan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, yang mencipurakan untuk nikmat-Nya lahir dan batin. Surah Al-Luqman ayat 20. Ayat lain adalah surah Al-Hajj ayat 65 dan Al-Ajiziyah ayat 12. Berdasarkan kandungan surah Al-Ahqaf ayat 3 dan surah Al-Luqman ayat di atas, Dr. Quraisyah mengatakan dalam memanfaatkan alam manusia tidak hanya dituntut oleh tidak bersikap angkuh terhadap daya dan dimilikinya, tapi juga dituntut untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemilik alam ini. Manusia juga dituntut untuk tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri atau kelompoknya saja, tetapi juga untuk kemaslahatan semua pihak. Dengan demikian manusia diperintahkan bukan untuk mencari kemenangan sendiri, akan tetapi keseleraan dengan alam kita harus dengan kemaslahatan bersama. Kita harus, misalkan Anda memiliki misalkan Anda menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini atau disebut dengan presiden, Anda jangan asal tuh yang namanya tuh membabat hutan milik warga, digusur segala macam. Dalam Al-Quran juga dalam hadis Rasul juga sudah ditetapkan, barang siapa yang mengambil hak sepetak tanah seseorang, dia akan nanti ini di alam barzah nih, ada dalam neraka disiksa nih, nanti nih orang itu bakal dikubur tuh. Jadi walaupun sepetak itu nanti dikeruk sampai ke dalam, sampai lapis ke-7, nanti bakal ditindihin tuh orang tuh pakai tanah itu. Karena kenapa? Karena orang itu mengambil hak-haknya yang bukan dia miliki itu. Jadi para pemimpin harus sadar gitu loh. Dengan adanya kita mempelajari akhlak Al-Quran terhadap lingkungan ini, kita kan jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Jadi kita sebagai umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk mempelajari yang namanya akhlak kepada siapapun, kepada orang tua, kepada sanak saudara dan lain sebagainya. Di sini juga saya menerangkan tentang akhlak Al-Quran terhadap lingkungan. Lingkungan itu kita sebelum adanya manusia kan
Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan lingkungan dulu, menghidupkan seperti tanaman dan buah-buahan, binatang-binatang, barulah di situ. Dalam firman Allah juga berkata dalam surah Al-Baqarah ayat yang berbunyi tentang saya turunkan manusia di muka bumi ini sebagai menjadi khalifah, menjadi pelengkap gitu maksudnya, biar enggak binatang-binatang saja. Jadi manusia ini harus memiliki akal yang cerdik. Apa yang membedakan manusia dengan hewan, yaitu apa? Di dalam ya itulah yang membedakan antara manusia dan hewan, itu adalah natik. Natik itu apa? Yaitu akal. Kalau dalam ilmu mantiknya itu al insanu hayawanun natik, manusia adalah hewan yang berakal. Jadi apa bedanya kalau kita melakukan keserakahan terhadap lingkungan, membantai segala macam, itu yang namanya padi segala digusur, pepohonan digusur. Apa bedanya kita dengan manusia, dengan hewan yang tidak mempunyai akal gitu loh. Jadi ayolah kita sama-sama memperdaya lingkungan, binatang, itu juga untuk kehidupan kita masing-masing. Kalau misalkan hutan dibabat habis, akan menimbulkan yang namanya kebanjiran, longsor. Coba kita menjaganya dengan baik. Lingkungan juga tidak akan murka terhadap kehidupan manusia yang tidak serakah gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita menjaga, setelah apa yang kita menjaga bumi kita, khususnya di Indonesia sendiri. Ya itulah poin-poin penting yang saya dapat sampaikan, yaitu dalam intinya saya menyampaikan kita belajar akhlak terhadap lingkungan. Karena apa? Karena untuk menjaga untuk diri kita sendiri juga, kebalikannya. Misalkan kita udah mengetahui nih kalau misalkan kita membabat hutan resikonya apa, terus ketika kita melakukan sesuatu pasti ada timbal baliknya. Seperti contohnya Anda menanam buah mangga misalkan. Emang buah mangga begitu pertama kali ditumbuhkan itu awalnya emang tidak berbuah, kecil, tapi kalau Anda sabar terus dengan sabar, maka pohon mangga itu akan menjadi besar dan berbuah. Nah, itu kenikmatan yang hakiki. Ya udah, mungkin sekian saja pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama belajar, bukan saling menggurui atau apa. Karena saya juga masih banyak salahnya. Ya mohon maaf bila ada perkataan yang menyinggung ataupun yang tidak enak di hati. Billahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.